Siang, Ibu. Oke, baik, kita mulai. Jadi minggu depan akan ada kuliah tamu begitu, dan Profesor Leon Trachman, Anda bisa melihat share screen saya ya, poster ini, flyer, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, jadi beliau adalah dekan, pernah menjadi dekan di Faculty of Law University of New South Wales, Australia, dan ya sudah level top lah, level dunia gitu, masih berkenan memberikan perkuliahan di Fakultas Hukum Brawijaya begitu. Jadi saya sangat menghargai kebaikan beliau, Profesor Leon Trachman. Jadi kita perlu mengimbangi, dan beliau akan memberikan materi yang relevan saat ini, yaitu berjudul penyelesaian sengketa antara negara dan investor. Investor itu kan bisa berupa perusahaan, badan hukum, dan juga bisa orang, ya. Jadi di sini muncul mungkin permasalahan begitu. Negara itu kan berdaulat, harusnya kan kebal dalam gugatan keperdataan. Kenapa kebal atau memiliki imuniti? Ya logika saja. Negara itu yang membuat peraturan, negara itu yang memiliki pengadilan, gitu. Dan digugat pula. Digugat itu juga digugatnya oleh investor asing kan, yang menanam modal misalnya di Indonesia. Nah, bagaimana perspektif hukum perdata internasional terhadap ini? Kalau kalian mengikuti berita, walaupun saya yakin kalian itu masih muda, tapi kan juga sudah generasi milenial ya, yang bacaannya bukan hanya tabloid menurut saya, tapi juga isu-isu hukum terakhir seperti misalnya Freeport ya, kasus Freeport itu kan muncul sengketa. Jadi penanam modal asing di Indonesia itu biasanya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu powerful walaupun mereka sesungguhnya dalam tanda petik itu adalah subjek hukum biasa, tapi karena kekayaan mereka, karena memiliki teknologi yang dibutuhkan Indonesia, ya siapa yang bisa menggali minyak, menggali tambang seperti itu kalau nggak perusahaan multinasional misalnya, ya kan? Nah, oleh karena itu tidak heran mereka powerful sekali. Tapi satu sisi Indonesia juga memerlukan begitu kan mereka. Nah, sehingga kalau mereka juga bisa menggugat, sehingga muncul pertanyaan di sini, gimana sih posisi negara ya sebagai subjek hukum perdata itu sesungguhnya. Jadi kuliah yang akan saya sampaikan sekarang ini tuh sesungguhnya adalah merupakan pengantar, tapi dari sudut hukum perdata internasional. Sedangkan kuliah Profesor Leon Trachman minggu depan adalah fokus pada isu yang menarik ini. Kalau ada sengketa antara penanam modal dengan negara, ya, misalnya negara itu menerbitkan regulasi baru, maunya bagus untuk misalnya sekarang kan climate change gitu ya, sehingga perusahaan asing itu diminta untuk memperbaiki sistem pembuangan limbahnya seperti itu kan biaya. Terus perusahaan asing bilang, dulu saya waktu nanam modal pertama kali di Indonesia 10 atau 20 tahun yang lalu nggak ada peraturan itu, kenapa sekarang ada regulasi yang memberatkan macam ini misalnya. Terus mereka protes atas regulasi yang dianggap memberatkan dan sejak awal tidak pernah ada gitu. Sehingga mereka akhirnya menggugat the government of Republic of Indonesia di muka arbitrase asing. Jadi akan muncul isu-isu seperti itu. Jadi Prof. Trachman minggu depan akan menjelaskan tentang isu tersebut, dan untuk mempersiapkan kalian, insya Allah weekend itu maksudnya Sabtu Minggu ini saya akan mulai share
menyebarkan PowerPoint beliau karena sudah ada PowerPoint-nya, dan yang menjadi tugas Anda semua adalah mempelajari PowerPoint itu. Saya tidak ingin kalau ada kunjungan profesor asing seperti itu yang sudah meluangkan waktu ya, kemudian malu saya itu sering malu. Kok kualitas mahasiswa Brawijaya seperti ini? Waktu diajukan sesi tanya jawab tidak satupun mengajukan pertanyaan. Kan malu Bu Afifah. Ya, gimana ini? Mungkin orang-orang asing tuh bilang, "Loh, ini kualitasnya bagaimana ini mahasiswa Brawijaya? Apa yang mereka pelajari kok gini aja mereka nggak paham gitu." Ya, kan malu, merusak nama baik ya. Jadi jangan sampai seperti itu, sehingga nanti weekend ini Bu Afifah akan memberikan materi, otomatis materinya dalam bahasa Inggris ya. Tapi bagaimana lagi kita hidup di zaman 21 abad, di abad 21 ya, bahasa yang digunakan sekarang ini di dunia internasional ya memang bahasa Inggris, mau apa lagi. Jadi kalian harus bisa memahami, kemudian katakan kan kita kuliah hari Kamis ya dengan Profesor Tragman, 2 hari sebelumnya kalian saya minta mengumpulkan gitu ya. Jadi saya minta Anda membuat kelompok dan itu akan saya nilai. Mengumpulkan pertanyaan, bisa ditulis dalam bahasa Indonesia, bisa ditulis dalam bahasa Inggris, no problem. Bu Afifah akan menerjemahkan ke Prof. Tragman. Ya. Kuliah sudah barang tentu akan diberikan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau Anda sudah membaca slide Prof. Tragman in advance, ya, di awal, insya Allah Anda bisa, oh kira-kira beliau ngomongnya ini, gitu ya. Anda paham. Terus nanti pertanyaan, nanti akan saya buat kelompok ya. Kan ini mahasiswa kelas A 100, kelas C 70 atau berapalah sekitar itu, masing-masing harus mengumpul, masing-masing kelompok harus mengumpulkan setidaknya 1 pertanyaan. Sehingga kita punya apa ya, sekumpulan pertanyaan waktu kuliah Profesor Leon Tragman minggu depan, sehingga kalau ada sesi tanya jawab ya dari situ pertanyaannya sudah siap, begitu kan? Jadi tidak malu gitu. Nanti dibuka sesi tanya jawab tidak ada pertanyaan, aduh Bu Afifah malu sekali kalau seperti itu. Ya, jadi weekend ini melalui koordinator kelas akan Bu Afifah sebarkan PowerPoint Profesor Tragman. Anda belajar, lah nanti mungkin hari Selasa atau hari Rabu kalian mengumpulkan masing-masing kelas A mengumpulkan 10 pertanyaan, kelas C mengumpulkan 10 pertanyaan, dan kelas-kelas paralel lainnya. Sehingga terkumpul pertanyaan yang berbobot untuk dibahas dalam sesi tanya jawab. Jelas ya mahasiswa? Ini untuk nama baik kalian. Paham ya? Baik, jadi minggu depan itu perkuliahannya ada profesor asing, yaitu profesor dari University of New South Wales, Australia. Beliau levelnya udah internasional deh, udah wis. Jangan ditanya, kalau nggak percaya silahkan aja di Google. Profesor Leon Tragman, gimana kiprahnya di dunia internasional. Begitu. Dan alhamdulillah beliau masih di tengah kesibukannya memberikan kuliah tamu, begitu kan? Itu yang harus kita hargai. Baik, jadi hari ini untuk mempersiapkan kuliah yang akan datang minggu depan, Bu Afifah kaitkan dulu dengan teori hukum perdata internasional. Jadi ini sesungguhnya juga salah satu materi HPI, tapi aslinya Bu Afifah tidak mau terlalu fokus tentang ini karena lebih fokus pada itu tadi, masalah yurisdiksi, masalah hukum yang berlaku untuk benda, untuk orang, untuk ya gitu-gitu. Tapi sesungguhnya ada yang penting ya dalam hukum perdata internasional. Jangan lupa bahwa negara itu juga adalah sesungguhnya salah satu subjek hukum, benar nggak? Anda kan sudah belajar apa itu pengantar hukum ya. Jadi apa sih subjek hukum? Subjek hukum kan bisa natural person, ya manusia kayak gini, atau reh person, badan hukum. Nah negara itu sendiri sesungguhnya itu badan hukum kan.
tapi badan hukum publik. Kenapa publik? Karena memang tujuan negara itu ya yang berdaulat sudah barang tentu itu adalah untuk mengatur, lebih banyak untuk mengatur, mengelola warganya, teritorinya yang ada di negara itu. Tapi itu negara itu kan sesungguhnya juga adalah Rechtsperson, badan hukum. Namun negara karena sifatnya yang unik tadi, dia memiliki imunitas. Maka dari itu disebut bahasa Inggrisnya sovereign immunity, yaitu kekebalan suatu lembaga yang berdaulat, ya berdaulat. Jadi memiliki perangkat pengadilannya sendiri, memiliki perangkat army itu adalah ya yang soldier ya, lembaga yang mempertahankan negara itu kalau diserang, dan perangkat-perangkat seperti itu. Maka dari itu negara itu unik, dia memiliki imunitas kekebalan. Ya. Pertanyaannya kemudian, kalau kita lihat sehari-hari, saudara, negara itu pun suka nggak suka akan melakukan perbuatan hukum keperdataan. Ya. Walaupun dia lembaga publik, tapi nggak mungkin. Ya saya ambil contoh saja, kantor kementerian, ya kantor kementerian, nggak akan bisa beroperasi tanpa ada meja, kursi, ya kan? Atau jasa cleaning service yang membersihkan toiletnya kementerian, benar nggak? Sehingga mereka harus membuat kontrak supply agreement misalnya, atau perjanjian supply. Jadi kontrak dengan sebuah toko yang mengirimkan barang-barang perkantoran. Nah, kontrak supply ini kan berarti jual beli, ya kan? Kantor Kementerian Keuangan misalnya, itu kan akhirnya melakukan pembelian produk-produk perkantoran untuk mengisi building kementeriannya. Nah, ini kan berarti kontraknya kontrak perdata. Terus kalau dia nyewa tenaga, ya kan, cleaning service, kan harus dibayar cleaning service itu. Itu kan perdata, jasa. Jadi satu sisi dia itu publik, tapi satu sisi ya harus melakukan perbuatan keperdataan juga. Satu sisi dia memiliki kekebalan. Misalnya kementerian itu akhirnya gagal bayar gitu. Apa negara itu bisa digugat? Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu harusnya yang Anda pikir. Ataukah kebal dari gugatan? Ya. Itu yang harus Anda pikir dalam ranah perdata. Mungkin selama ini yang Anda pikir dalam ranah perdata itu ya orang, perusahaan. Ya memang kalau itu kan memang subjek hukum perdata kan. Tapi bagaimana kalau negara? Nah, itu harus Anda pikir. Karena negara pun ternyata dalam realitasnya melakukan perbuatan keperdataan, perbuatan perniagaan juga. Ya, silakan diisi daftar hadirnya. Nanti kalau ada pertanyaan sebelum saya buka sesi tanya jawab, ada pertanyaan silakan dituliskan. Sehingga muncul beberapa pertanyaan seperti ini, ya. Dapatkah negara melakukan perbuatan hukum keperdataan? Ya, yang kita ngomongkan di sini perbuatan hukum keperdataannya negara yang nggak mungkin kawin cerai itu yang bukan itu maksudnya, ya. Dapatkah negara digugat? Padahal tadi ada doktrin yang mengatakan negara itu memiliki imunite karena sovereign ya. Sovereign itu kan kedaulatan tuh memiliki kekebalan. Pertanyaannya itu. Nah, sekarang kita lihat jawabannya atas pertanyaan yang pertama. Jadi, apakah negara itu merupakan subjek hukum perdata? Di dunia ini ada dua doktrin, saudara, terkait posisi negara. Ya. Kalau negara tersebut menganut doktrin absolut imunitas, jadi imunitas yang absolut berarti negara itu tidak dapat digugat
apapun. Nggak bisa. Jadi bebas dari segala gugatan. Ada juga negara yang menganut doktrin imunitas tapi terbatas. Terbatasnya gimana akan kita pelajari kemudian. Nah, Indonesia menganut yang mana? Akan kita pelajari kemudian, gitu ya. Kalau negara itu menganut absolute immunity, berarti ya negara itu murni hanya berperan dalam publik saja, dia bukan subjek hukum perdata. Karena kalau dia absolute immunity berarti kan tidak dapat digugat. Jadi dia fungsinya memang untuk publik. Sekarang pertanyaan kedua, dapatkah negara melakukan perbuatan hukum keperdataan? Dalam realitasnya iya, yaitu yang tadi saya beri contoh. Ya, kementerian membeli peralatan kantor, atau bahkan sekarang otoritas pelabuhan di Tanjung Perak misalnya, ingin merenovasi pelabuhannya. Terus dia menggunakan kontraktor dari Korea, kontraktor Samsung untuk merenovasi pelabuhannya. Nah, Pemda Jatim misalnya mau membangun jalan tol Malang sampai Malang sampai Mojokerto ada jalan tol ya, Pemda Jatim untuk membangun itu pakai kontraktor dari luar negeri, dari Korea, dari Australia misalnya. Nah, itu kan harus bayar, itu kan perbuatan perdata, saudara. Jadi realitasnya iya, tapi memang perbuatannya beda dari perbuatan perdata orang ya. Kalau orang kan yaitu tadi pewarisan, kawin, cerai, tapi kalau negara bukan itu, tapi yaitu tadi perbuatan keperdataannya. Apakah negara dapat digugat perdata? Tergantung, makanya itu. Kalau negaranya menganut absolute immunity, ya jelas enggak. Karena memang ya imunitas kebal. Kalau restriktif tergantung. Demikian pula pertanyaan terakhir, apakah pengadilan memiliki yurisdiksi? Ya sekali lagi kita mesti kan berbicara yurisdiksi. Karena tempat penyelesaian sengketa itu ya di pengadilan. Apakah pengadilan memiliki yurisdiksi atas negara? Juga tergantung. Kalau negaranya memiliki absolute immunity, doktrinnya ya pengadilan tidak bisa berkutik, ya kan? Karena negara itu imunitasnya absolut. Nah sekarang Indonesia bagaimana? Kita lihat satu persatu. Jadi kalau menurut hukum perdata Indonesia, hukum perdata, saya nggak ngomong HPI ya, tapi hukum perdata yang normal. Itu ternyata di RV, Rechtling First Ordering, hukum acara perdata, tapi dulu digunakannya untuk pengadilan Belanda ya. Kalau Indonesia kan pakainya HIR atau RBG. Tapi karena HIR RBG itu ada hal-hal yang tidak diatur, tidak lengkap, sehingga kalau ada yang tidak lengkap di HIR RBG maka digunakan RRV. Nah, menurut hukum perdata Indonesia, RV pasalnya itu pemerintah Indonesia ya jika posisinya sebagai penggugat ataupun tergugat, maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya. Kan kita harus ingat ya, aturan aktor sequitur forum re. Jadi pengadilan yang memiliki yurisdiksi itu adalah pengadilan di tempat tergugat. Jadi kalau katakan Anda nggak terima dengan perbuatan pemerintah yang mengambil secara semena-mena tanah Anda untuk dijadikan jalan tol, Anda nggak terima, ya kan? Jadi Anda menggugat ganti rugi, misalnya, kepada negara. Ternyata pasal 99 ayat 18 ini boleh. Jadi kalau kita melihat dari sini, pasal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak memiliki immunity. Jadi Pengadilan Negeri Indonesia, jadi M. Yahya Harahap, tahu ya Yahya Harahap itu? Penulis buku terkenal untuk hukum acara perdata. Itu kitab suci, kalau tulisannya Yahya Harahap itu jadi patokan saya kalau saya belajar hukum acara perdata. Ya, menurut Yahya Harahap, memang aturan awalnya kalau menggugat negara, kita sebagai BNI kalau menggugat negara, menggugat perdata ya,
itu harus di Jakarta. Tapi dewasa ini menurut Yaya Harahap, semua pengadilan negeri di wilayah Indonesia bisa. Sepanjang yang kita gugat itu entah itu Pemda, entah itu kantor apa ya, perbendaharaan negara, pokoknya perwakilan negara, itu ya di tempat kedudukannya itu kita nggak harus gugatnya di Jakarta. Boleh. Sekarang seperti itu prakteknya. Intinya apa? Berarti di sini negara, kementerian, Pemda, dan sebagainya itu tidak memiliki imunitas untuk gugatan perdata. Jadi pengadilan negeri di Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap negara Republik Indonesia dan beserta kantor-kantornya, agen-agennya, ya, entah itu Pemda, entah itu kantor kementerian, entah itu Universitas Brawijaya, nah, itu bisa digugat. Jadi tidak memiliki imunitas untuk perdata. Ini sekarang kita tahu, oh berarti menurut hukum perdata Indonesia tidak berlaku yang tadi absolute immunity, tidak. Karena adanya pasal 99 ayat 18 Rechtling Source Ordering. Kalau Anda buka direktori ya, direktori putusan Mahkamah Agung, direktori putusan, silakan Anda ketik itu. Direktori putusan Mahkamah Agung ini bagus sekali karena merangkum, mengkoleksi seluruh putusan pengadilan di Indonesia. Walaupun tidak komplit, rata-rata putusan yang terakhir saja yang diupload ya. Itu Anda lihat banyak sekali gugatan keperdataan yang diajukan oleh warga negara Indonesia siapapun itu. Jadi gugatannya itu bisa gugatan minta ganti rugi, kompensasi, seperti itu. Banyak sekali putusan-putusan pengadilan yang para pihaknya itu adalah negara ya, dan warga negara Indonesia dalam sengketa perdata. Banyak. Itu menunjukkan bukti bahwa apa? Tidak berlaku absolute immunity. Jelas ya mahasiswa? Permasalahannya sekarang yang diatur di pasal 99 ayat 18 RV itu hanyalah mengatur tentang yurisdiksi pengadilan Indonesia terhadap negara Indonesia. Jadi pasal ini tidak ada unsur asingnya, tidak ada unsur asingnya. Padahal kalau kita berbicara HPI, kalau kita berbicara HPI itu kan adalah perbuatan keperdataan yang ada unsur asingnya. Jadi contohnya, pasal 99 ayat 18 RV itu tidak mengatur tentang misalnya yurisdiksi pengadilan Indonesia terhadap negara asing. Padahal ini banyak kasus sekarang ini. Misalnya contohnya, jika kedutaan besar Amerika yang di Jakarta, kedutaan besar Amerika di Jakarta, itu menolak atau memotong seenaknya gaji staf WNI. Kan banyak orang WNI yang bekerja di kedutaan besar Amerika, ya kan? Staf lokal. Entah itu satpamnya, entah itu tukang ketiknya, sekretaris. Kedutaan besar Amerika tidak mau membayar gaji. Atau tidak memberikan hak selayaknya. Hak pesangon atau macam-macam lah seperti itu. Sehingga pertanyaannya kemudian, kalau WNI ini menggugat kedubes Amerika kan sovereign ya, berarti kan perwakilan negara Amerika. Apakah pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap American Embassy tersebut? Ini pertanyaan besar. Sebab ini tidak diatur di pasal 99 ayat 18 RV dan tidak ditemukan di tempat manapun juga lainnya, di undang-undang Indonesia lainnya nggak ada. Padahal kasus ini semakin banyak terjadi. Sengketa antara WNI dengan pemerintah negara asing. Ini tidak diatur sebab pasal 99 ayat 18 RV hanya mengatur yurisdiksi pengadilan Indonesia terhadap negara Indonesia, bukan terhadap negara asing. Ini permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, pasal 99 ayat 18 RV juga tidak mengatur
bagaimana jika negara Indonesia digugat di muka pengadilan asing atau di muka arbitrase asing? Ini juga nggak diatur. Kan mungkin negara Indonesia digugat di muka pengadilan asing atau arbitrase asing itu mungkin. Jadi misalnya contoh yang paling sering saya berikan adalah kalau investor Australia yang menanam modal di Indonesia merasa dirugikan oleh kebijakan sepihak. Misalnya tiba-tiba pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan nasionalisasi. Wah, nasionalisasi itu kan seperti saham-sahamnya investor Australia di Newmont misalnya, itu harus diberikan kepada perusahaan Indonesia. Untuk alasannya sih biasanya untuk supaya pemberdayaan perusahaan lokal seperti itu. Tapi itu kan bisa dipandang bahwa kebijakan pemerintah Indonesia seperti itu semena-mena. Seperti apa? Mengambil hak, merampas begitu. Bisa seperti itu dan macam-macam regulasi lain. Sehingga akhirnya tidak terima diperlakukan seperti itu, perusahaan asing ini kemudian mengajukan gugatan perdata kepada The Republic of Indonesia di pengadilan asing atau di arbitrase asing. Nah, ini nggak diatur. Sehingga gimana menurut hukum perdata internasional Indonesia? Karena kita berbicara di sini, ini kan ada unsur asing. Jadi apakah pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap negara asing? Dan sebaliknya, apakah pengadilan asing atau arbitrase asing memiliki yurisdiksi terhadap negara Indonesia? Nah, ini nggak diatur di pasal 99 ayat 18 RV3. Itu permasalahannya. Padahal kita kan kuliahnya kuliah HPI, ya, membahas sesuatu yang ada unsur asingnya. Oleh karena itu, minggu depan kita akan ada kuliah ini. Ya. Jadi yang tadi pertanyaan yang kedua yang saya warnai merah itu yang akan dibahas oleh Profesor Leon Trachman. Jadi gimana kalau negara Indonesia ini digugat oleh investor asing di pengadilan asing atau arbitrase asing? Mungkinkah itu? Atau kita boleh bersandar pada atau menggunakan tameng mengatakan oh no karena Indonesia memiliki doktrin atau menganut doktrin absolute immunity, bolehkah itu? Nah, itu yang akan dipelajari minggu depan. Oh, tidak bisa karena Indonesia absolute immunity misalnya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap negara asing? Nah, itu juga bagus. Kalau kalian mau mendaftar, ikut ini menarik sekali. Ya, ada webinar dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Karena semakin meningkatnya kejadian kedutaan-kedutaan besar asing itu gagal bayar terhadap staf WNI-nya. Waktu staf WNI itu menggugat di muka Pengadilan Negeri Indonesia, ya biasa, kedutaan-kedutaan besar asing bilang, oh sorry, saya punya imunitas. Lah ini kan nggak fair juga, gitu. Ini juga akan dibahas. Jadi ini akan dilakukan 17 November hari Selasa minggu depan. Kalau ada yang tertarik silakan menghubungi koordinator menghubungi Bu Afifah ya untuk registrasi ini. Ini sangat menarik isu-isu seperti ini. Jadi kalau yang minggu depan kuliah di hari Kamis minggu depan tentang apakah negara Indonesia dapat digugat atau apakah pengadilan asing, arbitrase asing memiliki yurisdiksi terhadap negara Indonesia. Kalau yang hari Selasa adalah apakah pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap negara asing. Kasusnya biasanya karena sengketa ketenaga kerjaan antara staf WNI dengan perwakilan, ya kedutaan besar atau konsulat asing. Itu menarik sekali pembahasan ini. Sekarang kita lihat dulu bagaimana menurut HPI Indonesia. HPI Indonesia sendiri itu apa?
Tadi Bu Afifah ngajar 99 ayat 18. Itu murni kalau kejadiannya tidak ada unsur asingnya. Nah, HPI kan berbicara ada unsur asing. Bagaimana kalau menurut HPI? Jadi kalau menurut HPI Indonesia, ya nggak ada aturannya. Kita belum punya RUU, ya kan? Kita belum punya RUU. Jadi ya selama ini ya rujukannya akhirnya masih pakai doktrin. Kalau berdasarkan doktrin, saudara, yang selama ini dianut di HPI Indonesia, Indonesia masih menganut yang namanya absolute immunity. Itu prinsipnya, masih absolut. Jadi kita tidak bisa digugat apapun walaupun ada sengketa keperdataan. Jadi intinya negara Indonesia menolak untuk digugat perdata di muka pengadilan asing atas masalah-masalah keperdataan dan perniagaan atau perdagangan. Walaupun Indonesia sebagai negara kan juga bisa melakukan perbuatan keperdataan, tapi tidak bisa digugat. Karena kita masih pegang doktrin absolute immunity. Itu yang masih kita pegang. Jadi Indonesia sebagai negara berdaulat tidak akan tunduk pada hukum negara lain, tidak akan tunduk pada pengadilan atau lembaga peradilan lainnya seperti arbitrase di negara lain. Selama itu kita doktrinnya masih seperti itu untuk HPI, ya untuk HPI. Kalau negara-negara lainnya, terutama yang berasal dari common law country, itu sudah lebih lunak. Mereka sudah lama meninggalkan doktrin absolute immunity, sudah lama. Jadi untuk negara-negara common law, mereka memilih sekarang menggunakan doktrin restrictive immunity. Jadi kalau negara itu melakukan, negara common law tersebut melakukan perbuatan terkait dengan kegiatan perdagangan, komersil, atau kegiatan privat, ya. Privat itu perikatan, bisa PMH, negara kan juga mungkin melakukan PMH. Ya. Misalnya mengambil tanah hak milik warganya tanpa kompensasi yang pantas, itu PMH. Ya. Atau mereka melakukan jual beli, order barang nggak membayar, itu perbuatan komersil. Jadi kalau negara itu melakukan perbuatan komersil atau perbuatan keperdataan, maka dia sudah melepaskan imunitasnya. Itu kalau negara tersebut menganut yang namanya doktrin kekebalan terbatas atau restrictive immunity. Sehingga akibatnya pengadilan asing atau arbitrase asing akan memiliki yurisdiksi terhadap negara tersebut. Itu kalau negara yang bersangkutan menganut doktrin restrictive immunity. Ya. Biasanya negara common law, Indonesia masih belum untuk bidang HPI. Nah, tadi kan kita bilang bahwa Indonesia masih menganut absolute immunity. Absolute immunity itu bisa dikecualikan, saudara, menjadi hilang imunitasnya jika negara berdaulat tersebut explicitly atau dengan tegas setuju mengenyampingkan atau waive, ya, bahasa Inggrisnya itu waive. Mengenyampingkan itu to waive. Nah, seperti ini, ya. Mengenyampingkan imunitasnya untuk diadili di pengadilan asing atau untuk tunduk pada hukum asing. Katakan pengadilan negara Indonesia, ya, punya misalnya, ya, negara Indonesia punya kedutaan besar misalnya di Jerman. Terus kedutaan besar di kedubes RI di Jerman itu mempekerjakan staf lokal WN Jerman, oke? Kemudian membuat perjanjian employment agreement dengan staf lokal yang WN Jerman tadi. Kemudian dalam salah satu klausulanya dalam employment agreement itu tertulis misalnya ini tadi, any legal action arising out of, misalnya ya ini ya, saya beri contoh.
Saya besarkan. Any legal action arising out, ya, yang muncul dari perjanjian employment tadi shall be settled according to the law of the Germany, ya, menurut hukum Jerman, and by the proper court of Berlin misalnya, karena kan ibu kotanya di Berlin ya, kalau Jerman kedutaan besar kan biasanya ada di ibu kota. Jadi seluruh sengketa yang muncul dari perjanjian ini akan diselesaikan menurut hukum Jerman dan oleh pengadilan yang berwenang di kota Berlin. Kalau seperti itu ada statement eksplisit dan tertulis seperti itu, maka negara Indonesia dianggap sudah menanggalkan absolut imunitasnya. Ya. Nah, kalau yang restriktif immunity tadi, itu nggak usah membuat perjanjian tertulis pun, pokoknya negara tersebut ya melakukan perbuatan apa tadi? Keperdataan atau perniagaan, otomatis dia sudah tidak dilindungi lagi dengan sovereign immunity. Itu kalau negara-negara yang menganut doktrin restriktif immunity. Tapi kalau negara-negara yang menganut doktrin absolute immunity bisa tetap digugat dengan syarat negara tersebut memang setuju melepaskan imunitasnya, tapi harus tertulis. Ya, itu beda pelaksanaan absolute immunity dan restrictive immunity. Jadi kalau Indonesia membuat perjanjian tertulis seperti ini ya, otomatis dia akan dianggap melepaskan kekebalannya. Nah, untuk itu apa hubungannya Bu Afifah membahas tentang hal ini dengan kuliah yang akan datang? Karena kemudian banyak sekali traktat-traktat di bidang investasi ya yang berakibat kepada dikesampingkannya absolute immunity itu di dalam traktat-traktat investasi. Anda tahu kan traktat ya, sudah belajar hukum internasional saya harapkan mestinya ya, atau sedang belajar lah. Itu kan salah satu sumber hukum perjanjian sumber hukum internasional, tapi bukan perdata. Yang internasional publik, yang subjeknya memang negara dan negara. Nah, dalam banyak bilateral atau multilateral investment treaty, traktat itu, traktat yang tentang investasi. Itu gunanya apa? Indonesia banyak. Tadi tadi pagi Bu Nanda memberikan perkuliahan juga. Itu Indonesia memiliki sekitar 62 bilateral investment treaty dengan negara-negara lain. Indonesia punya itu. Jadi traktat ini dibuat antara pemerintah state to state ya, government to government, untuk melindungi investor asing yang melakukan investasi di negara peserta treaty tersebut. Contohnya, kalau Indonesia membuat BIT, Bilateral Investment Treaty between Indonesia and Australian government, tujuannya apa? Untuk melindungi investor Australia yang melakukan investasi di Indonesia dan sebaliknya untuk melindungi investor Indonesia yang melakukan investasi di Australia. Nah, investor di sini adalah biasanya boleh individu dan boleh juga badan hukum, biasanya berupa incorporation, perusahaan, boleh itu. Tapi biasanya sih investor asing itu biasanya perusahaan gede-gede, saudara. Kita bilang sebagai multinational corporation. Karena besarnya, kaya, kemudian memiliki teknologi canggih, mereka itu biasanya tindakannya itu seperti negara dalam negara. Ya contohnya kalau Anda ikuti berita tentang Freeport itu, betapa berkuasanya dia. Dia bisa nyetir pemerintah Indonesia untuk patuh mengikuti karetnya Freeport, pembagian royalti emas, tembaga seperti itu. Berapa lama Freeport mendikte pemerintah Indonesia seperti negara dalam negara. Jadi kalau kita berbicara investor asing itu biasanya kita berbicara multinational corporation karena mereka punya teknologi canggih,
kekayaannya luar biasa seperti itu. Dan mereka biasanya menuntut dilindungi dalam sebuah traktat. Jadi pemerintah Amerika dengan pemerintah Indonesia membuat traktat, entah itu bentuknya multilateral investment treaty atau bilateral investment treaty. Tujuannya apa? Untuk melindungi investor asing tersebut yang sudah menanam modal misalnya di Indonesia. Melindungi investor Amerika yang menanam modal di Indonesia misalnya. Sehingga sangat umum ditemukan dalam banyak investment treaty itu ya klausula ISDS, ya singkatannya seperti itu. Kepanjangannya klausula investor state ya dispute settlement. Jadi gimana penyelesaian sengketa kalau muncul sengketa antara investor asing itu dengan negara tuan rumah, Biasanya kurang lebih itu klausulanya seperti ini. Jadi masing-masing negara yang menjadi pihak dalam bilateral investment treaty itu setuju untuk menyerahkan segala sengketa yang muncul antara negara tersebut dengan investor asingnya, ya, kemana? Ke arbitrase. Biasanya arbitrase yang dipakai untuk sengketa di bidang investasi itu adalah International Center for Settlement of Investment Dispute. Itu afiliasi dari anak perusahaannya dari World Bank, Bank Dunia. Ya, umumnya hampir rata-rata semua sengketa di bidang investasi yang para pihaknya siapa? Investor asing dan negara tuan rumah itu dibawa ke muka ICSID. Oh, Indonesia sudah bolak-balik. Kalau Anda nggak percaya, silakan aja buka websitenya ICSID, terus ketikkan Indonesia. Indonesia udah bolak-balik lah, digugat, dibuka apa? Yaitu tadi, arbitrase asing kan, ICSID. Halo? Nah, bisa dengar? Halo Bu, Bisa, Bu. bisa Bu? Bisa, Bu. Nah, keputus ya. Sebentar. Mati lampu tak Bu? Drop internetnya. Tapi ini share screen-nya hilang. Iya, Bu, tidak terlihat share screen-nya. Iya. Hilang. Bentar, sabar. Oke. Berarti share screen yang halo, sudah bisa dilihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Udah panik, kemeringat saya. Bentar. Nggak tahu kenapa ya. Oke, Bu Afifah ulang. BIT, Bilateral Investment Treaty antara Indonesia dan Mesir itu misalnya, jadi segala sengketa yang muncul antara negara, ya, entah itu Indonesia atau Mesir, dengan investor asing yang berasal dari Mesir misalnya. Jadi sengketa antara Indonesia dengan investor yang asing dari Mesir yang menanam modal di Indonesia, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan. Maksudnya amicably itu secara kekeluargaan. Tapi kalau tidak dapat diselesaikan dalam periode 6 months, ya ini kan, maka sengketa itu harus diserahkan atas permintaan investor baik kepada pengadilan di Indonesia
atau kepada ICSID, yaitu tadi yang punyanya World Bank, arbitrase punya World Bank, atau kepada diserahkan kepada International Commercial Arbitration di Kairo. Terserah, itu terserah investor. Ini kalau klausula ISDS, Investor State Dispute Settlement, yang ada dalam bilateral investment treaty-nya Indonesia dan Mesir. Klausulanya seperti ini. Apapun kata-katanya, klausula ISDS itu, yang penting sekarang kita tahu. Berarti dengan setuju dengan adanya klausula ISDS ini, menunjukkan Indonesia melepaskan apa tadi? Absolut immunity-nya. Melepaskan. Berarti Indonesia bersedia untuk digugat di muka pengadilan atau arbitrase asing. Digugat oleh investor asing, tunduk pada hukum asing di mana pengadilan atau arbitrase asing itu menyelesaikan sengketanya. Ini berarti Indonesia konsen. Konsen itu apa? Setuju mengenyampingkan absolut immunity-nya. Nah, sehingga kalau di sini kita lihat kaitannya ASDS clause dan sovereign immunity. Berarti dalam hal investor Belanda atau Mesir menggugat pemerintah Indonesia, sebentar. Daftar hadirnya sudah diisi ya tadi, saudara? Hilang soalnya. Ini, daftar hadir. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Jadi kalau ini kaitannya berarti dalam hal investor Belanda atau Mesir menggugat pemerintah Indonesia, ya ini yang terjadi. Berarti dianggap Indonesia melepaskan imunitasnya, ya. Dianggap melepaskan imunitasnya. Dan dianggap Indonesia menyerahkan dirinya ke hadapan yurisdiksi pengadilan atau arbitrase asing. Dan efek selanjutnya adalah putusan arbitrase asing tersebut akan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dalam negeri. Berarti bisa dieksekusi. Ya ini Bu Afifah ada lagi pembahasan selanjutnya, tapi nggak cukup hari ini, nggak cukup cuma 1 jam dijelaskan. Berarti kalau Indonesia kalah, dan Indonesia sudah berkali-kali kalah, berarti investor asing itu bisa mengambil hartanya Indonesia. Ya sudah barang tentu bukan dibayar dengan rumahnya penduduk, bukan dengan apa kendaraannya kita, bukan. Tapi ya berarti Indonesia, pemerintah Indonesia harus menyediakan dalam APBN selanjutnya, ya, anggaran pembelanjaan negara keuangan selanjutnya untuk menyediakan uang khusus untuk membayar ganti rugi pada investor yang menang di arbitrase asing tersebut. Ya berarti kan pakai uangnya kita, uangnya pajak rakyat. Itu konsekuensi, tidak bisa ditolak. Seketika kita ada klausula ISDS itu berarti Indonesia sekali lagi sudah melepaskan apa tadi? Absolut immunity-nya. Itu konsekuensi. Dan semakin banyak ASDS klausula ini dituliskan juga di perjanjian-perjanjian internasional lain, ya seperti di Free Trade Area, apa itu perjanjian perdagangan bebas, di CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, ya. Indonesia barusan membuat CEPA dengan European Union atau Uni Eropa. Itu biasanya juga ada klausula ISDS itu, atau perjanjian yang namanya Investor State Agreement. Nah, sehingga akhir-akhir ini, saudara, memang muncul perlawanan terhadap klausula ISDS ini, terutama di negara berkembang, dimotori oleh Brazil, Venezuela, India. Karena yaitu tadi, jadi perlawanan ini menyerukan penghapusan klausula ISDS dari berbagai perjanjian internasional atau traktat. Jadi tadi pagi Bu Nanda itu juga menjelaskan
sudah ada sekitar 30-an bilateral investment treaty atau disingkat BIT itu yang expired. Expired itu ya sudah habis. Setiap perjanjian kan ada jangka waktunya, 30 tahun, 20 tahun tuh sudah mulai banyak yang expired. Dan Indonesia tidak mau memperbarui. Kalaupun diperbaharui itu sudah dihilangkan klausula ISDS itu. Karena yaitu banyak sudah perlawanan, dianggap kalau ada klausula ISDS itu mengakibatkan sepertinya persepsi bahwa perusahaan atau perusahaan multinasional atau investor asing itu sepertinya mengalahkan kedaulatan negara tuan rumah, seperti itu. Sehingga di beberapa pembaharuan BIT atau Bilateral Investment Treaty atau perjanjian-perjanjian internasional lain lah, itu ISDS itu dihapuskan, atau kalaupun ada klausula ISDS seperti tadi, itu diupayakan dulu sengketa itu diselesaikan di pengadilan negeri di Indonesia. Ya, diselesaikan dulu, semaksimal mungkin selesai di pengadilan negeri Indonesia. Jadi kalau Anda lihat buka website ini, ya, ini kan Anda tinggal klik saja ya. Kalau Anda connect dengan internet, misalnya waktu membaca slide PowerPoint Bu Afifah ini, tinggal Anda klik aja connect, ya. Nah, saya khawatir nanti hang lagi, putus lagi. Sehingga kalau itu, sebentar saya carikan, di mana ya? Atau saya klik aja, bismillah. Nah, ini dia. Ini saya besarkan. Jadi sampai muncul website, ini website Indonesia sendiri, tapi tulisannya dalam bahasa Inggris. Websitenya berjudul Stop ISDS. Ya. Alasannya itu karena multinational corporation itu ignore state sovereignty. Sampai ada bukunya segala, saudara. Ya. Sampai ada bukunya segala. Bukunya itu mengkompilasi kasus-kasus ya di mana negara Indonesia digugat oleh investor asing dan kalah. Ya ada sih yang menang juga. Akhir-akhir ini kita lebih pinter lah. Pemerintah Indonesia sudah lebih prepare gitu. Sebab banyak dari perjanjian BIT seperti itu kan lebih banyak didikte oleh, isinya itu didikte oleh negara maju untuk melindungi investor mereka, investor Australia, investor Amerika yang nanam modal di Indonesia. Ini kalau Anda buka ini bagus. Saya khawatir kalau saya klik sekarang membuat komputer saya slow ya. Nah, ini Anda klik aja itu nanti akan bukunya itu bercerita beberapa kasus Indonesia yang dibawa ke muka yurisdiksi asing oleh investor asing yang tidak setuju pada kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia. Padahal kadang kebijakan pemerintah Indonesia itu ya memang sepertinya nggak menguntungkan, tetapi kan pemerintah ya itu tugasnya pemerintah. Membuat kebijakan yang maunya itu untuk memihak kepentingan Indonesia. Tapi dari sudut pandang investor asing itu merugikan secara ekonomi. Misalnya mewajibkan perusahaan Newmont atau perusahaan-perusahaan batu bara untuk mengolah dulu biji batu bara di Indonesia. Jadi nggak mentah gitu loh diekspornya. Sehingga kalau sudah diolah atau itu kan ada nilai tambah, sehingga kalau dijual ke luar negeri juga akan menghasilkan harga yang lebih bagus, membawa devisa masuk ke Indonesia. Nah itu diprotes oleh banyak perusahaan investor asing yang melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. Alasannya mereka ya memang benar juga sih. Dulu-dulu waktu saya
memohon izin untuk menanam modal di Indonesia, nggak ada ketentuan harus diolah dulu itu batu bara. Kita pokoknya menggali batu bara langsung dijual boleh kok, sekarang harus diolah dulu, itu kan nambah biaya. Akhirnya digugat Indonesia karena membuat regulasi baru. Nah, sehingga akhirnya banyak yang teriak stop ASDS, tapi ya nggak gampang kita hanya bilang stop gitu. Kalau tanpa ASDS, ya tanpa ada klausula seperti ini, mana ada investor asing berani nanam modal di Indonesia? Ya kalau sekarang pemerintah Indonesia stabil seperti ini, kalau pemerintah Indonesia kadang naik turun bergejolak, terus tiba-tiba pemerintahnya hostile itu apa? Bermusuhan terhadap asing seperti zaman Bung Karno dulu kan. Hostile apa, bermusuhan kan terhadap segala berbau asing. Nasionalisasi itu nggak ada proteksi apa ASDS, di mana investor asing bisa menggugat di tempat yang netral, karena kan arbitrase asing dianggap lebih netral daripada pengadilan negeri Indonesia. Mana ada investor asing mau nanam modal di Indonesia? Kalau nggak ada investor asing nanam modal di Indonesia, terus siapa yang memberi pekerjaan kepada orang-orang Indonesia? Terus alih teknologinya gimana? Nah, ini balance seperti ini yang kemudian kita bilang mempertahankan imunite negara, kedaulatan negara, atau ya kita kebutuhan ekonomi yang real aja. Itu akan dibahas oleh Prof. Leon Trakman minggu depan. Menarik ya. Tension. Jadi tension itu yaitu pertentangan atau gimana sih solusinya. ASDS tetap ada, tapi mungkin ada solusi yang lebih bagus daripada pokoknya pemerintah negara berkembang dibawa ke yurisdiksi asing gitu. Karena investor asingnya nggak percaya pada lembaga peradilan di negara berkembang itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi antara tensions and solution itu menarik minggu depan 2 jam ya. Jadi itu. Saya takziah dari kelas A, izin bertanya. Dalam kesepakatan untuk mengesampingkan absolute immunity, apakah Indonesia memiliki syarat sahnya? Lalu bagaimana jika setelah kesepakatan tersebut ternyata bertentangan dengan hukum Indonesia? Apakah bisa dibatalkan? Nah, pertanyaan bagus ya. Apakah Indonesia memiliki syarat sahnya? Nah, yang menentukan syarat sahnya ya juga negara kan. Benar enggak? Kalau dari syarat sahnya mungkin Bu Ula yang lebih paham. Dari sudut hukum internasional publik ya Bu ya. Karena kalau ini kan awalnya kan ada perjanjian BIT, itu kan state to state. Nah itu gimana sih syarat sahnya perjanjian internasional itu supaya sah? Mohon dijelaskan. Iya, baik Bu Afifah. Terima kasih. Saya rasa selamat siang semua mahasiswa. Untuk tadi menarik sekali ya tentang ini sudah mulai pada perjanjian investasi yang memang awalnya perjanjian investasi itu dipayungi oleh BIT, Bilateral Investment Treaty, di mana BIT itu antara negara dengan negara, yaitu adalah bersifat publik. Turunan dari BIT ya perjanjian investasi antara negara dengan investor-investor asing, yang syarat dan ketentuannya lebih rinci daripada yang di BIT. BIT biasanya bersifat umum karena negara itu ingin menaungi semua investor yang ada di dalamnya. Adapun syarat sahnya perjanjian internasional di dalam BIT itu sebenarnya secara umum sama dengan perjanjian internasional atau kontrak internasional pada umumnya, di mana ya harus ada kesepakatan, kemudian negara itu menyatakan sepakat. Dan juga kalau dalam hukum internasional itu ada yang namanya pengikatan diri. Artinya negara ini mengikatkan diri atau consent to be bound, begitu, komitmen untuk menjalankan BIT ini. Karena BIT itu bersifat bilateral, maka seketika penandatanganan antara kedua negara yang berjanji untuk melakukan investasi, yaitu kemudian mengikat. Setelah itu baru diturunkan dalam perjanjian-perjanjian investasi yang memuat klausul-klausul ISDS yang lebih rinci di bawahnya itu. Jadi payungnya memang BIT itu Bu Afifah. Syaratnya sama dengan yang lainnya. Cuman kalau negara kan ada maaf izinnya lah. Berarti perlu ratifikasi juga ya Bu ya. Iya. BIT ini
Ratifikasinya kan kalau perjanjian bilateral itu kan hanya dengan perpres ya Bu ya, tidak perlu apalagi di bidang investasi itu kan sekarang lebih mudah dengan perpres, tidak perlu undang-undang atau semacamnya. Gitu. Jadi mengikat antara kedua negara setelah tanda tangan kemudian diratifikasi oleh masing-masing negara sehingga investor dari negara-negara itu bisa saling melakukan perjanjian. Gitu. Kalau nggak ada BIT-nya bingung nanti investornya, ini cantolan saya melakukan perjanjian investasi apa gitu, nanti nggak ada perlindungan dari negaranya. Hanya gitu. Baik Bu, ya Bu Hikmat, Bu Ula ya, terima kasih. Beliau yang lebih ahli untuk publik memang. Nah, memang kemudian ada masalah dan ini pernah loh saudara, mungkin tidak tahu Anda pernah mengikuti atau tidak, beberapa perjanjian internasional yang dibuat the Republic of Indonesia dengan negara lain atau dengan negara-negara lain, kalau kita berbicara multilateral, bukan bilateral tapi multilateral agreement ya, itu ternyata digugat, dianggap loh ini bertentangan, tidak hanya bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan UUD 45, itu pernah ada. Jadi misalnya saya beri contoh charter ASEAN, ya piagam ASEAN, itu pernah digugat di muka Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pertanyaan Anda, ya mungkin saja memang pemerintah salah ya waktu membuat perjanjian internasional itu, tidak sadar ada peraturan tertentu entah di undang-undang atau apa UUD mungkin malah ya itu bertentangan gitu. Nah, sekarang kan permasalahannya perjanjian internasional itu harus dihormati karena sudah dibuat secara sah sesuai hukum internasional. Masalah itu ternyata perjanjian internasional tersebut itu bertentangan dengan hukum Indonesia, gimana Bu yang didulukan? Ya, begini Bu. Itu memang menjadi diskusi sampai sekarang. Jadi mana yang didahulukan, apakah hukum nasional atau hukum internasional jika terjadi ketidaksinkronan gitu ya. Karena kalau kita mengacu sama konvensi Wina itu pasti hukum internasional yang didahulukan. Hukum nasional itu dikesampingkan kalau dalam konvensi Wina. Karena kita tidak meratifikasi konvensi Wina meskipun kita mengadopsi dalam Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Intinya, apabila kita tidak setuju di kemudian hari dengan isi perjanjian internasional itu, ada mekanisme dalam perjanjian internasional itu yang diatur sendiri. Jadi kemarin itu kasus tadi gugatan ASEAN Charter kepada MK, kemudian MK menolak karena dalil MK tidak berwenang untuk mengadili, untuk memutus perkara perjanjian internasional. Jadi kalau kita nggak setuju, maka mekanismenya adalah mekanisme hukum internasional. Contoh misalnya, kalau kita WTO misalnya ya, kita menjadi anggota WTO. Ternyata ada gugatan kalau kita ternyata nggak ada manfaatnya menjadi anggota WTO, maka kita nggak bisa serta-merta mengundurkan diri, kemudian kita lari gitu saja, tetapi harus ada mekanisme yang diatur dalam WTO. Bagaimana cara dan syaratnya untuk keluar dari WTO itu ada. Sekaligus untuk bagaimana negara itu keluar dari perjanjian-perjanjian yang ada di WTO. Termasuk di ASEAN itu kemarin kan ditolak karena ya enggak bisa, negara sudah melakukan perjanjian internasional, digugat ke MK, MK tidak punya wewenang, itu adalah wewenangnya ASEAN sendiri yang memutuskan Indonesia boleh atau tidak keluar dari anggota ASEAN. Jadi termasuk juga investasi Indonesia, karena kalau kita nanti melanggar breach of contract atau melanggar perjanjian internasional yang telah disepakati negara, maka negara itu juga bisa dikenakan tanggung jawab karena dia lari dari kesepakatan internasional. Itu sanksi dan mekanisme kan ada dalam perjanjian. Jadi BIT itu memang payungnya Bu, kalau dalam investasi dan sebagainya itu awalnya kan di BIT. Terima kasih banyak Bu Ula. Jadi ini menunjukkan saudara dalam bidang hukum itu sesungguhnya tidak perlu terkotak-kotak ya. Jadi betul. Tidak bisa terkotak-kotak. Oh, kalau hukum perdata internasional itu murni perdata. Ternyata
akhirnya ada selalu persinggungan ya, persinggungan antara hukum publik. Jadi misalnya tentang di IT ini itu tadi tidak bisa Indonesia karena untuk BIT-nya sendiri traktatnya atau treaty-nya itu sendiri mekanisme pengunduran diri ya atau terminasi seperti itu diaturnya adalah di bawah hukum internasional publik. Bisa dipahami sendiri ya. Kalau mau Indonesia ternyata mau membatalkan sepihak itu ya nggak bisa seenaknya dengan alasan itu nggak sesuai dengan hukum dalam negeri, nggak bisa seenaknya ya, ada mekanisme seperti itu, konsultasi, negosiasi ya. Jadi itu benar sekali yang disebut Bu Ula. Jadi di sini kita mulai melihat ada persinggungan ya selalu antara publik dan perdata gitu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ula, saya juga ikut belajar tadi. Baik mahasiswa, jadi ingat ya minggu depan kita kuliah Profesor Leon Drachman dan akan saya share slide-nya melalui koordinator. Setelah itu saya minta kalian mengumpulkan pertanyaan ya, pertanyaan supaya kuliah minggu depan itu ada sesi tanya jawabnya, itu sudah ada pertanyaan yang kita siapkan begitu saudara. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Ada lagi yang ya sudah, ini sudah 1 jam, kita bisa akhiri. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu Afifah. Selamat siang, terima kasih.